Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu liridaillahi ta'ala wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihil kiram wa ila musannifi hadal kitab wa ila jami'i masyaihina wa syaihi masyaihina al-ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jadi saya ingat itu. Nah, saya lanjutkan sebentar nggih. Itu nostalgia saya saja. Jadi saya ceritakan jenengan itu karena tahaddus bin nikmah. Semangatnya saya cerita itu karena wa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Kalau kamu punya nikmat, mendapatkan nikmat, cerita. Tapi kalau kamu mendapatkan kejelekan, keburukan, jangan kamu buka-buka. Simpen. Ya, karena menyimpan keburukan itu adalah rahmat dari Allah. Maka karena kita disuruh menyimpan kejelekan kita, maka kita juga harus menyimpan kejelekan orang lain. Tapi kalau kita mendapatkan nikmat itu, fa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Jadi kalau tahaddus bin nikmah biasanya menceritakan rahmat yang diberikan Allah. Jadi saya merasa bahwa masuk ke sana itu mendapat rahmat. Jadi kalau kawan ya, kalau jenengan mau tahu referensinya silakan cari kapan-kapan. Kalau usul fikih itu yang saya baca dan teman-teman itu biasanya karyanya Abdul Wahab Khalaf, usul fikih, karyanya Abdul Wahab Khalaf. Abdul Wahab Khalaf itu dulu dosen di Al-Azhar. Kalau tidak salah pas sempat insya Allah beliau itu pokoknya dosen di Al-Azhar, Syekhul Azhar. Entah sekarang sudah wafat apa saya tidak tahu. Itu kalau ilmu hadis itu yang kita baca itu Dr. Mahmud Tuhon dari Universitas Kuwait. Itu umum sekarang ada di Indonesia itu, kalau mau cari kitabnya ada. Kalau ulumul Quran yang paling terkenal tuh Syekh Dr. Manak Koton dari Universitas Madinah. Itu bukunya yang wajib. Kalau fikih itu kan banyak di Indonesia kan banyak, ada Kifayatul Ahyar, ada Fathul Mu'in, Fathul Qorib, banyak, jadi bisa kita referensi kemana-mana. Tapi kalau usul fikih kan jarang. Ya ada Al-Asyabah wa Nadair, tapi kita nggak pakai. Kalau usul fikih itu yang biasanya dipakai itu Abdul Wahab Khalaf. Silakan cari referensinya. Yang kedua itu namanya Al-Bayan. Al-Bayan itu kitab karyanya gurunya Dr. Hamka Sumatera. Itu siapa namanya? Kok lupa. Itu Al-Bayan itu karyanya Abdul Hamid Hakim. Abdul Hamid Hakim itu ulama dari Sumatera. Kalau tidak salah gurunya Profesor Hamka. Jadi Hamka itu punya gurunya Abdul Hamid Hakim. Apa satu zaman gitu, saya lupa apa gurunya apa satu zaman. Itu Al-Bayan itu yang juz 3, yang juz 2 itu As-Sulam, yang ketiga Mabadi'ul Awwaliyah yang kemarin kita ngaji, yang kitabnya tipis itu. Itu sama-sama karyanya Abdul Hamid Hakim. Itu kita kemana-mana itu dipegang. Jadi waktu itu teman-teman kita yang ada beberapa teman tuh yang kemana-mana itu bawa kitab itu, lalu dihafalkan begitu. Jadi teman-teman yang lain bal-balan, kita itu hafalan kitab, jadi itu begitu sehingga senang. Nah, kalau Quran hadis itu kan biasanya suruh ngafalkan ayat-ayat. Yang saya ingat tuh, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaib wasyahadah huwar rahmanur rahim. Itu begitu ya. Itu teman-teman gini, kalau bulan puasa di sana itu tarawihnya itu khataman Quran. Jadi yang imam itu hafid Quran. Satu malam 1 juz. Malam pertama 3 juz sampai juz 3. Tapi kalau malam yang lain-lain itu biasanya 1 juz.
Jadi kan bacanya kan lama. Itu biasanya kita manfaatkan untuk hafalan ayat-ayat di Quran hadis itu. Jadi baca. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaib wasyahadah huwar rahmanur rahim. Sambil nunggu selesai bacaannya kita baca juga. Baca itu untuk hafalan yang Quran hadis, untuk bantu bacaan yang di Quran hadis. Itu begitu kita. Itu senang kalau semangat belajarnya itu tinggi. Begitu. Di senang. Saya tidak bisa melupakan kenangan saya waktu di pondok itu ya, karena seru begitu. Jadi, kalau dibuat iling-ilingan tuh seru. Dulunya itu ruwet. Kita itu bal-balan nggak sempat, makan aja seadanya. Kenapa? Karena dituntut ini. Ya belum Pak, masa itu semua? Ya ada sih yang suka bal-balan itu juga ada ya, yang rotok beling-beling itu juga ada. Tapi sebagian teman saya itu ada 4 atau 5 orang yang satu kelas tuh itu konsentrasi, memang benar-benar belajar dan memang jadi. Bahkan salah satu alumni tapi kakak kelas saya agak jauh itu sampai meneruskan ke Mesir itu ya, sampai meneruskan ke Mesir, S2-nya sampai di Mesir itu. Sekarang sudah jadi dosen di UIN itu ada. Namanya Abdullah. Nulis-nulis buku kitab sekarang itu ada. Ya karena motivasi seperti itu. Guru saya itu salah satunya adalah muridnya Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Makki. Nah, ada lagi yang dari pesantren mana begitu. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sampai di mana? Ngantos pundi? Faraun. Bismillahirrahmanirrahim. Faraun utawi iki iku pang-pangan. Faraun utawi iki iku pang-pangan. Pembahasan cabang. Jadi kalau ada dalam kitab itu ada kata Faraun, itu berarti pembahasannya itu agak nyelentang dari yang pembahasan ini. Faraun utawi iki iku pang-pangan. Ya'khudzu ngalap. Ya'khudzu ngalap sapa asyaku wong kang mamang. Ya'khudzu ngalap sapa asyaku wong kang mamang. Jadi kalau punya ada orang jangan dinamai mamang. Mamang itu hanya ragu-ragu. Ya'khudzu ngalap sapa asyaku wong kang mamang asna al wudu'i ing dalem tengah-tengahe wudu. Asna al wudu'i ing dalem tengah-tengahe wudu. Fi isti'abin ing dalem masalah meratani. Fi isti'abin ing dalem masalah meratani. Fi isti'abin ing dalem masalah meratani. Au adadin utawa ing dalem masalah wilangan. Au adadin utawa ing dalem masalah wilangan. Bil yakini kelawan yakin. Bil yakini kelawan yakin. Bil yakini kelawan yakin. Wujuban kelawan wajib. Wujuban kelawan wajib. Fil wajibi ing dalem perkara kang wajib.
fil wajibi ing dalem perkara kang wajib. Wonten sing ketinggalan? Mboten nggih? Wa nadban lan kelawan sunnah, wa nadban lan kelawan sunnah fil mandubi ing dalem perkara kang sunnah. Wa nadban lan kelawan sunnah fil mandubi ing dalem perkara kang sunnah. Jadi misalkan saya ini penjelasannya ngenten. Bun, saya jelaskan dulu nggih. Penjelasannya begini nih. Kalau misalkan kita mandi besar, salah. Kalau perempuan mungkin habis haid lalu dia mandi, kalau laki-laki mungkin habis jinabat lalu dia mandi, atau yang sudah berkeluarga habis jima dia mandi. Lalu dia ragu-ragu, misalkan saya nyiramkan ke tubuh saya air, lalu saya ragu-ragu, sakjane gegerku iku wis teles apa ndak ya? Gitu ya. Maka ini kita tidak wajib meriksa. Tidak wajib meriksa. Lupa kalau mau meriksa ya tidak apa-apa, tapi nggak wajib. Tidak wajib diperiksa, apalagi ngomong sama koncone. Gegerku wis teles apa belum? Itu nggak usah. Tidak usah. Pokoknya diyakini saja bahwa itu sudah teles. Pokoknya kita sudah siram. Jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i itu ghalabatiz dzanni, memakai jalan persangkaan itu tidak apa-apa. Bahwa geger saya ini sudah saya siram, saya yakin ini sudah teles, cukup, tidak perlu diperiksa. Misalkan ada cermin terus dilihat di cermin, tidak perlu. Pokoknya disiram dan sudah diyakini teles. Ini maksudnya begini. Isti'ab itu meratani banyu, merataakan banyu. Nonton nggih? Itu boleh pakai jalan dzon, ghalabatid dzanni. Itu ciri-cirinya Imam Syafi'i itu. Jadi persangkaan yang kuat itu boleh dipakai. Kalau yang tahun kemarin, yang lulusan tahun kemarin sudah kita bahas al-ilmu, al-jahlu, terus ad-dhon, al-waham, asyak. Itu tingkat-tingkatannya. Ilmu itu yakin, jahil yakin tidak mengetahui. Kalau ilmu itu artinya yakin mengetahui, kalau jahil yakin tidak tahu. Kalau dzon itu menyangka mengetahui, waham itu juga sangkaan, tapi sangkaan yang lebih rendah daripada dzon. Terus di bawahnya asyak. Syak itu artinya ragu. Yakin, sangka, ragu. Yakin, persangkaan, ragu. Saya tahu bahwa ini Mas Holil. Tapi saya tidak tahu bahwa ini Farihin. Misalkan gitu ya. Itu begitu ya. Itu pembahasan usul fikihnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Fisti'abin au adadin bil yakini wujuban fil wajibi wa nadban fil mandubi. Walau fil ma'ilan senajan iku ing dalem banyu. Walau fil ma'i lan senajan iku ing dalem banyu al mauqufi kang den waqafake. Walau fil ma'i lan senajan iku ing dalem banyu al mauqufi kang den waqafake. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana hukumnya memakai air yang diwakafkan untuk masjid, untuk ibadah, untuk digunakan untuk selain ibadah. Nah, ini kan kasusnya jenengan. Air di kamar mandi itu biasanya dibuat mandi, dibuat apa, umbah-umbah. Nah, itu hukumnya gimana? Itu kemarin kita sudah bahas. Ya? Sudah bahas. Ada yang tanya itu ada. Jadi begitu, tidak boleh. Ini air itu adalah bagian dari masjid. Kemarin kan penjelasannya begitu ya. Air ini adalah bagian keperluan untuk masjid. Karena masjidnya ini wakaf, airnya juga diwakafkan untuk keperluan masjid, untuk keperluan orang yang mau beribadah di masjid. Maka air yang di sini tidak boleh dipergunakan untuk selain keperluan ibadah itu. Paham? Nah, atau boleh dipergunakan, yang penting panjenengan ini adalah jamaah di sini. Nonton nggih? Pak, saya mau umbah-umbah dan saya jamaah di sini, enggak apa-apa. Tapi kalau sampean melaku-melaku terus sampean kebelet pipis, ya.
Kebelet pipis mampir ke masjid, sama ndak pernah jamaah di situ, bukan anggota jamaah di situ, ndak boleh pipis di situ. Berat sekali. Nah, maka pentingnya dengan nanti kapan-kapan kalau pulang ke rumah bisa bangun WC umum saja, supaya nggak ada orang pipis di masjid. Nah, tapi caranya begini caranya, boleh panjenengan ke sana, tapi sampean itu niatnya ke sana itu tidak pipis saja, tapi mau sholat, misalkan sekarang sholat duha, saya sekalian sholat duha. Kalau saya mau sholat mutlak, niatnya mau sholat mutlak ke sana, sekalian pipis, itu baru boleh. Itu indana. Ini fatwa dari saya. Tapi madhab Syafi'i kemarin jelas-jelas bahwa air yang diwakafkan untuk ibadah itu tidak boleh digunakan selain untuk ibadah. Air yang digunakan, yang diwakafkan untuk masjid tidak boleh digunakan untuk selain keperluan masjid. Kecuali sampean itu anggota jamaah masjid itu, nggih. Nah, kan jenengan tuh boleh sekarang mbak di ini, boleh. Itu karena sampean jamaah di sini, nggih, ngeramek di sini jadi muktamar. Sampean di sini tuh muamaroh, bukan muamaroh. Muktamar itu hanya meramaikan ini, umroh, meramaikan masjid. Wa imaratal masjid itu ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Orang yang meramaikan masjid itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi kalau jenengan itu ikut meramaikan di masjid di sini termasuk innama ya'muru masajidallah. Boleh menggunakan fasilitas di sini, jenengan tidur di sini itu boleh. Tapi untuk tidur ini ada masalahnya sendiri. Nah, karena sampean takut jinabat di sini, itu ngotor-ngotori. Itu maka berhati-hati. Ini hukumnya adalah begini, hukumnya adalah seperti gini. Dulu di zaman Nabi itu ada namanya Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu ahli emperan masjid. Jadi Nabi itu punya santri yang dodok. Dodok itu apa? Dodok itu pulang pergi. Jadi kadang-kadang Ahlus Sufah itu ada 15 orang, 20 orang, 10 orang yang tidur di emperannya masjid. Datang dari berbagai daerah selama 1 minggu, selama 2 minggu, selama 1 bulan untuk belajar ke Nabi. Jadi biasanya Nabi kalau ngajari sholat itu biasanya misalkan siapa namanya ngajari sholat. Nabi, saya pingin tahu caranya sholat gimana. Sholat itu gimana? Oh ya wes kalau begitu saman di sini 3 hari. Oh ya wes kalau di sini saman, kalau begitu saman di sini 7 hari. Maka itu ketika Nabi sholat melok jamaah di belakang. Itu caranya para sahabat dulu belajar sholat. Nah, selama dia belajar itu tidurnya di emperan masjid. Makanya itu Ahlus Sufah. Nah, disitulah para ulama, para ahli fikih itu mengeluarkan hukum tidurnya di masjid. Bayangkan, para sahabat tadi tidur di masjid. Bisa saja dia jinabat. Bisa saja dia tuh ngiler di situ. Bagaimana hukumnya tidur di masjid? Hanya dengan tuh malih, wah Pak, saya kan sering ya begitu. Saya kan sering tidur di masjid. Itu ada hukumnya sendiri. Itu nanti bahasnya bukan sekarang. Hukum tidur di masjid. Tapi jelas tuh ada hukumnya. Kenapa? Ada yang boleh kan, ada yang tidak. Kenapa? Ya Ahlus Sufah tadi. Ahlus Sufah itu yang santrinya Nabi yang datang dari berbagai daerah selama 1 minggu 2 minggu tidurnya di masjid. Nah, itu udah ada hukum di situ. Nah, itu nanti. Ada yang bolehkan, ada yang tidak bolehkan. Yang tidak bolehkan takut ngotor-ngotori masjid. Ngotor-ngotori misalkan sampean jinabat dan sebagainya. Sampai ada katakan ada orang yang haid tidak boleh muksu. Muksu itu berdiam di masjid. Nah, ini yang perempuan-perempuan ngajinya di masjid sekarang gimana? Nah, itu kan beda. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan. Tapi kan dulu tidak ada pembalut. Kalau sekarang kan ada pembalut. Itu perlu dibedakan. Dulu artinya keluarnya darah tidak bisa dihalangi. Ummu Salamah itu pernah cerita sama Nabi saya itu bagaimana ini saya keluar darah terus selama 1 bulan. Itu Fatimah itu sempat melihat, Aisyah itu melihat Ummu Salamah itu kamar mandinya sampai merah airnya itu karena keluar darah. Airnya di kamar mandi sampai merah. Saking kasihan. Ada ceritanya, kalau nggak salah hadisnya di Nasa'i. Itu silakan sampean baca. Nah, itu dari itu selalu Nabi mengatakan, Ummu Salamah, 3 hari kamu keluar darah, anggap itu haid, sisanya kamu anggap istihadah. Nah, yang istihadah ini kamu sholat,
yang haid 3 hari itu kamu tidak usah sholat. Itu yang menjadi landasan Imam Hanafi yang mengatakan, Imam Abu Hanifah mengatakan paling sedikitnya orang haid itu 3 hari 3 malam. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan, Ummu Salamah, kamu anggap haid yang 3 hari, sisanya kamu anggap istihadah. Ketika Ummu Salamah tanyain. Dan ketika Aisyah melihat kamar mandinya itu, sempat itu, waduh merah katanya. Merah karena sering keluar darah itu. Itu karena istihadah. Nah, itu hukum fikihnya. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, orang haid itu paling sedikit 1 kali keluar. 1 kali keluar, meskipun sedikit itu sudah dianggap haid. Tapi kalau Imam Abu Hanifah 3 hari 3 malam. Jadi kalau bukan 3 hari 3 malam itu bukan haid. Itu bagi Imam Abu Hanifah. Baru kalau kamu 3 hari 3 malam keluar itu dianggap haid. Itu minimalnya 3 hari. Kalau cuma 1 hari 1 malam atau cuma sekali keluar itu dianggap sebagai istihadah. Bismillahirrahmanirrahim. Akan cerita ngaji fikih itu ya begini. Aman tuh nanti gak hatam-hatam, tapi kan harus dijelaskan supaya panjenengan faham. Karena ini digunakan untuk kalian keseharian. Maka jenengan gak boleh malu-malu. Merasa ketika menjelaskan, penjelasannya kok agak rada nyindir-nyindir, itu sensitif begitu. Itu tidak masalah selama itu dijelaskan demi keilmuan. Kalau nggak diterangkan kan. Ya, ketika ada Aisyah menyatakan itu cerita kepada sesama perempuan itu, saya pernah mengumbah sarungnya Nabi. Lah di sarungnya itu ada maninya Kanjeng Nabi kering, lalu saya kerik. Lalu Nabi setuju begitu. Nah, itu kan gitu. Nah, kalau nggak diterangkan kan nggak ngerti. Tapi kalau nggak diterangkan nanti nggak ngerti. Padahal dia harus ngerti cara-caranya. Nah, fikih itu di sini. Okay? Nah, cuman kalau memang jenengan ada pertanyaan yang rotok sensitif, ya jangan di muka umum. Jadi kadang-kadang itu Sayyidina Ali itu, kuntu rajulan madda'an. Saya itu pria yang sering keluar madhi. Lalu tapi saya sungkan mau tanya sama Nabi, lalu saya mewakilkan kepada orang ini untuk tanya, gitu ya. Itu begitu. Silahkan tanya, enggak apa-apa. Kalau fikih nggak ditanyakan, jenengan kesehariannya bisa batal semua. Urusan wawi jenengan keliru. Itu kan ada itu. Yang Nabi itu ketemu makamnya ternyata tahu kalau di situ disiksa. Remuk tulangnya disiksa itu yang di makam. Itu kenapa? Karena kencingnya nggak beres. Ada yang mengatakan karena wawinya nggak tepat. Ada yang mengatakan karena kencing sembarangan. Ada yang mengatakan bahwa dia kencing lalu nyiprati celananya, nyiprati bajunya, lalu bajunya dibawa sholat. Itu di dalam. Jadi urusan wawi nggak bener aja sudah disiksa di dalam kubur. Maka dalam fikih ini jenengan boleh tanya apapun sejauh itu jenengan pingin paham, bukan main-main. Maka saya memperkenalkan panjenengan itu untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim.